Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari pertama ya. Karena hari ini adalah hari pertama ya, bukan hari ketujuh. Kenapa saya bilang begitu? Memang demikianlah. Hari Minggu itu hari pertama. Lalu kenapa kita menganggap hari Minggu hari ketujuh? Karena udah didoktrin dari kecil lagu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari, ya kan? Namun pada hakikatnya hari ketujuh adalah hari Sabtu dan ini adalah hari pertama, ya. Ya, saudaraku, kalau kita mengikuti ibadah tadi ada Mazmur, itu di Mazmur 27, ya. Mazmur kita itu Mazmur 27 ya, udah kita baca tadi. Tapi apa yang kita kutip dari sini, inilah kelebihan dari Daud. Ya, apa kelebihan Daud? Apa kelebihannya? Iya, dia selalu menjaga apa yang keluar dari mulutnya. Ya, hari ini kita belajar tentang lidah. Ya. Hari ini kita belajar tentang lidah. Tema khotbah hari ini saya beri lidah. Saya beri temanya lidah. Ya, lidah adalah anggota tubuh yang kecil, ya kan? Tidak bertulang, ya, kecil dia. Tapi penting, ya kan? Penting. Jadi lidah ini sangat mempengaruhi hidup. Benar kan? Ya. Lidah ini bisa membuat kita semangat, lidah juga bisa membuat kita patah semangat. Ya. Apa kata firman Tuhan tentang lidah? Kita buka Amsal 18 ayat 21. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya kan? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup kita ini dan matinya kita itu lidah yang kita punya, yang kecil itu berkuasa. Ya. Tadi kita telah membaca Mazmur Daud. Apa katanya Mazmur Daud tadi? Mazmur berapa itu? Mazmur 21 ya? 27 ya. Apa itu? Kita baca ayat 2. Mazmur 27 ya. Ini kehebatan dari Raja Daud. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Kenapa Daud sangat percaya ini? Dia nggak takut terhadap kematian. Dia nggak takut terhadap musuh yang mengejarnya. Jadi ceritanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Daud adalah raja yang dikejar-kejar oleh musuh. Ya, dimanapun dia berada, dia selalu dikejar. Bayangkan, coba kita bayangkan. Kalau kita sendiri selalu dikejar-kejar ketakutan, dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar sakit penyakit, dikejar-kejar apalagi banyak yang ngejar-ngejar kita. Tapi Daud tidak takut. Ya. Kenapa Daud tidak takut? Ya, coba baca Amsal 18 Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Ya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara? Iya. Kenapa Daud tidak takut terhadap apapun? Kenapa? Karena dia percaya dia telah terpelihara dari kesukaran, kesusahan. Ya. Jadi kalau ingin hidup kita tidak sukar, ingin hidup kita tidak susah, ingin hidup kita menikmati hidup, peliharalah lidah. Amin. Ini Daud nih, dia selalu pelihara lidahnya. Kalau kita di Mazmur
Daud ini adalah seorang pemuji. Ya, apapun yang terjadi, dia itu selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, apalagi yang paling yang paling hebat dari seorang Daud. Ketika Daud dibenci atau diiriin oleh Saul, kan ceritanya pada saat itu Saul jadi raja, ya kan? Daud ini tentaranya, ya. Tapi dalam mengalahkan musuh, Raja Daud lebih banyak. Ya, Raja Daud lebih banyak. Nah, pada saat itu Saul iri. Nah, pada saat itu Saul berniat membunuh Daud. Bayangkan kalau pemerintah sudah berniat membunuh seseorang, dikerahkan semua panglimanya, wah, lari kemana pun kita mungkin, aduh, deg-degan ya. Ya kan? Kalau kita dikejar-kejar masalah, deg-degan nggak? Enak nggak kalau kita dikejar-kejar masalah? Nggak enak kan? Pada saat itu Daud dikejar-kejar masalah, ya. Dia lari kemana? Tetap aja dikejar-kejar masalah. Nah, singkat cerita, dia udah mau dikejar-kejar nih, pokoknya dia harus mati. Ya kan? Singkat cerita, Daud punya kesempatan ingin membunuh Saul. Iya kan? Dia punya kesempatan. Jadi, waktu dia mau membunuh Saul, anggotanya bilang, "Udah Daud, bunuh aja. Dia itu udah benci sama kau. Dia itu udah mau membunuh kau." Dia waktu membunuh, pada waktu malam hari, pada waktu Saul mau itulah. Jadi diambillah jumbainya, apanya? Raja kan punya pakaian khusus, diambil dari sedikit, dipotong. Tap. Itu artinya saya punya kesempatan membunuh engkau, tapi aku nggak bunuh kau karena aku sayang kepadamu. Aku ambil aja bajumu ini, katanya kan. Setelah diambil bajunya, lalu dia teriak dari gunung sana ke gunung sini. "Rajaku, Raja Saul, kalau aku mau berniat membunuh engkau, sudah kubunuh kau. Karena aku udah punya kesempatan, ini buktinya, aku bisa potong bajumu." Ya kan? Kalau saya bisa potong bajunya dia nggak tahu. Berarti aku bisa menjamahnya kan? Benar kan? Karena aku bisa jamah dia, berarti aku bisa potong bajunya, dia nggak tahu. Nah, tapi apa kata Saul? "Masakan orang yang diurapi Tuhan, aku sentuh. Kau adalah rajaku yang diurapi Tuhan. Tidak mungkin aku berniat membunuhmu." Itu yang keluar dari mulut Daud. Ya kan? Karena itu keluar dari mulutnya, terpeliharalah Daud sampai dia sukses. Ya, sampai dia mendapatkan kedudukan sebagai raja. Ya kan? Kita lihat lagi apa titik kelemahannya pada waktu itu Daud jatuh. Ada. Alkitab kita ini adalah Alkitab yang benar. Alkitab yang sangat benar, ya. Diceritakan Daud bangkit, diceritakan juga Daud gagal. Pada waktu itu ceritanya begini. Berperang ini, Daud nggak ikut. Jadi dia di loteng, di atas. Dia melihat Berseba, ya, Betseba, ya, lagi mandi, dilihatnya, wah, laki-laki, ya kan? Waduh, istri siapa itu? Istri Uria. Lalu Daud berkata begini, "Tolong buat Uria di barisan terdepan untuk berperang supaya dia mati. Saat dia mati, dia mengawini istrinya." Nah, akhirnya Tuhan murka kepada Daud karena perkataan itu. Dia murka kepada Daud, ya. Jadi saudara-saudaraku, kita juga harus menjaga perkataan kita, karena perkataan itu adalah doa. Aduh, udah nggak sanggup lagi aku ini. Jangan, ya. Aduh, mati aku tiba-tiba. Aduh, mati aku. Jangan. Karena perkataan itu adalah doa. Jadinya nanti kalau kita sering-sering seperti itu, ya matilah roh kita. Ya. Katakan apa yang baik. Ya. Katakan apa yang luar biasa. Ya.
Kalau kita dalam keadaan lemah tuh, aduh sakit kali, jangan. Butuh kekuatan ini, butuh kekuatan. Coba rubah itu perkataan. Ya kan? Supaya kita mendapatkan berkat. Supaya sesuai dengan Amsal 20 berapa tuh? Amsal 21 tadi. Orang yang menjaga lidahnya, ia memelihara diri dari kesukaran. Ya kan? Jadi cara kita memelihara diri kita dari kesukaran adalah menjaga lidah. Ya? Karena lidah berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Ya kan? Nah, sekarang kita belajar bagaimana lidah bisa menghidupkan. Ya, kita buka Roma 14 ayat 19. Ya, kita sekarang melihat bagaimana lidah menguasai hidup kita. Ya, tadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Roma 14 ayat 19, yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Ya, dari mulut kita bisa membangun orang. Dari mulut kita juga bisa kehilangan damai sejahtera. Kalau perkataan itu kira-kira membuat kita tambah jengkel, jangan ucapkan. Ya kan? Kalau ini nih misalnya ada orang yang membuat kita jengkel, makin kita maki, kita berpikir, kalau aku maki-maki dia, aku ini damai sejahtera atau enggak? Kalau enggak usah ucapkan. Diam aja, ya. Cerita kepada Tuhan. Enggak bisa cerita kepada Tuhan, teriak kepada air. Ya kan? Pernah enggak kita jengkel, saudara? Jengkel? Pernah kan? Pernah, ya. Kalau jengkel, kalau saya sendiri mengeluarkan kejengkelan itu, teriak kepada air. Masukkan kepala ini kepada air, teriak, oh. Akhirnya dia keluar, puas. Ya kan? Nangis juga itu bagian dari mengeluarkan unek-unek. Ya kan? Nangis. Makanya kan kalau orang udah nangis itu puas rasanya. Ya. Teriak kepada air. Setelah teriak kepada air, cerita kepada Tuhan. Tuhan, aku jengkel kali Tuhan. Karena anakku mengambil uangku 2.000 misalnya. Misalnya. Kan gitu. Atau yang lain-lain hal lah. Ya. Supaya kita nggak kanker. Ya. Supaya kita nggak sakit. Karena sakit apapun selalu ditimbulkan dari pikiran yang berlebihan. Mau sakit apapun itu, ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dengan menguasai lidah, ya kan? Karena orang yang menguasai lidah memelihara hidup dari kesukaran, ya. Memuji, itu tadi memuji di Roma 14 ayat 19. Sebab marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, memuji orang lain. Ya, kita puji suami, kita puji istri, kita puji siapa saja. Kita puji tetangga, kita puji siapa saja. Orang yang jengkel kepada kita, belajarlah untuk melihat apa kelebihannya, supaya kejengkelan kita nggak bertambah-tambah. Kalau kita selalu melihat kekurangannya, kejengkelan kita ini bertambah aja terus. Setiap melihatnya, ya mang, nasubuh dihutid dosi. Kenapa? Karena kita selalu melihat apa yang kurang dalam dirinya. Padahal semua orang punya kelebihan. Coba hilangkan dulu kekurangan itu, tulis kelebihannya. Ya, supaya kita juga yang sehat. Ya kan? Kita ini hidup untuk sehat. Amin. Apalagi, bagaimana lagi cara lidah menghidupkan? Yaitu mendukung. Itu di Efesus 4 ayat 29, ya. Efesus 4 ayat 29 apa dikatakan? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Saudaraku, kita memang sangat dilarang untuk berkata-kata kotor. Aduh, kejam kali firman hari ini, keras menegur saya. Memang iya, firman itu untuk menegur kita. Demi apa? Demi kebaikan kita bersama. Kalau kita mengeluarkan kotor, saudara-saudaraku, itu kembali ke kita. Karena roh yang kita keluarkan ini selalu kembali kepada kita. Ya kan? Maaf ini.
taiklah kau. Misalnya. Ini akan kembali kepada kita kalau kita mengeluarkannya dengan emosi. Akhirnya kita menjadi orang yang bau. Bau dari apa? Bau nama kita, bau karakter kita, bau keuangan kita. Iya kan? Kalau kita mengeluarkan kata-kata kotor, jangan kita keluarkan kata-kata kotor itu. Karena apapun yang kita keluarkan, pasti akan kembali kepada kita. Itu pasti. Jadi sekarang, kita sudah tahu bahwa apa yang kita keluarkan kembali kepada kita. Kita mengeluarkan apa sekarang? Hal-hal yang baik, berkati orang. Ih, kamu luar biasa kamu ya. Nanti kita yang luar biasa. Hebat kamu ya. Nanti kita yang hebat. Iya kan? Wah, cantik sekali. Nanti kita yang jadi cantik. Iya kan? Jangan sikit-sikit selalu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya kan? Apalagi sekarang kebun binatang itu gampang sekali diucapkan. Ya, gampang sekali diucapkan. Apalagi aduh, anak-anak sekarang ya. Kita harus ajari adik-adik kita. Amin. Bila perlu untuk mendidik adik, kalau sekali kita mendengarkan dia mengeluarkan kata kotor, apa kata firman Tuhan? Rotanlah anakmu untuk mengajari dia, tapi jangan inginkan kematiannya. Enggak apa-apa kita libas ini betisnya. Ya, tapi jangan libas mukanya. Betis itu disediakan untuk dilibas. Karena kan otot. Enggak apa-apa sakit. Ya, tapi jangan kutuki dia dengan perkataan. Lebih bagus libas, dia sakitnya paling 1 hari 2 hari, udah hilang. Kalau perkataan, diingat sampai tua. Kalau udah diingat sampai tua, nempel di pikirannya, anak kita ini, kan mereka yang menjaga kita nanti, adik-adik ini. Mereka yang menjaga kita, kita tua ini. Kalau enggak kita baikin sekarang, nanti ke depan kita enggak dibaikin. Karena apapun yang kita taburi itu yang kita tuai. Itu nyata. Ya. Ada banyak sekarang orang tua yang dibuat anaknya ke apa? Ke panti jompo. Di panti jompo terawat nggak terawat itu. Kalau susternya baik ya bersyukur ya kan. Tapi kalau di depan anak orang tua lebih bagus sebenarnya. Ya. Amin. Yang ketiga, selanjutnya Pak, menasehati ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, karena itu nasihatilah seorang yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihati. Sudah pernah kita nasihati orang lain? Sudah pernah kita nasihati? Aku ya mang. Songono dudu bah. Aku nggak ada uang ini. Ya kan? Selalu kekurangan. Kita nasihati dia. Gini Pak, berdoa kepada Tuhan. Ya. Udah pernah? Atau kita juga ikut. Ya kan? Dalam misalnya seorang menggosip, lihat itu siapa itu begini. Kita ikut di dalamnya, iya memang kemarin dia juga begitu kulihat. Atau justru nggak boleh gitu, walaupun kayak gitu itu dia juga pernah menolong kau kan gitu. Menasehati, ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, saling membangun. Kalau kita punya, dia nggak punya, dia berkebutuhan, apa salahnya kita bantu dia untuk membangun? Ya, amin. Kuasa lidah menghidupkan yang selanjutnya adalah Wahyu 12 ayat 11, bersaksi. Ya, bersaksi juga bagian dari mentaati firman Tuhan. Ya, Wahyu 12 ayat 11a, coba dibaca dulu. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Wahyu 5 ayat 11a. Wahyu 12 ayat 11a. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Iya, perkataan kesaksian mengalahkan, dan mereka mengalahkan dia oleh anak-anak domba dan oleh perkataan kesaksian
misalnya ini saudara saya Joshua ini dalam keadaan lemah tubuh. Aduh, sakit kali perutku. Ini kesaksian. Iya ya, kemarin juga aku sakit perut ini, tapi aku coba makan ini, lalu berdoalah kepada Tuhan. Maka dia terbangun lagi. Jangan seperti, aduh sakit kali perutku. Wah, jangan-jangan mah, udah begini kau. Waduh, nanti kau begini. Jangan-jangan. Ini kita nggak membangun. Ini menakut-nakuti. Iya kan? Aduh, aku kok lain perasaanku ya. Sakit kali di sini. Wah, ada teman saya juga begitu. Besoknya mati katanya. Itu nggak membangun itu. Itu menakut-nakuti. Ya, aduh sakit kali di sini. Biasanya itu anginnya itu. Udah berdoalah. Nah, ini kita membangun ini. Berusaha membuat orang itu jangan takut. Amin. Ada seperti itu kan, udah apa? Aduh, kayak mana ya, mutar-mutar ini perutku ini. Iya, kayak mana kau rasakan? Mual-mual. Iya. Aduh, ada temanku kayak gitu loh kemarin. Dibawa dia ke rumah sakit, jadi nginap seminggu di situ. Itu menakut-nakuti saudara. Ya, nggak boleh kita seperti itu. Kalau ada kita orang seperti itu, aduh perutku mual-mual ini. Mules-mules, gimana itu? Mungkin kebanyakan makan apa ya itu, sehatnya itu biasanya seperti itu. Nah, dia kan jadi nggak takut kan? Jadi semangat lagi kan? Harus seperti itu. Biasanya seperti itu. Kemarin ada juga kawan saya yang begitu, diminumnya promah langsung sehatnya. Jangan ceritakan yang pernah kita lihat yang masuk rumah sakit. Dia makin takut nanti. Ceritakan mana yang cepat makin sehat. Ya kan? Amin. Ceritakan apa yang membangun supaya orang tersebut makin kuat. Haleluya. Ya kan? Itulah firman Bapa Yahweh menghidupkan. Ya, ada lagi firman untuk mematikan. Ya, tapi firman untuk bagaimana kuasa lidah mematikan kita pelajari minggu depan. Ya, saudara-saudaraku, atau Jumat depan datang kita akan belajar tentang bagaimana kuasa lidah untuk mematikan. Kiranya firman ini memberkati kita. Bapa Yahweh memberkati. Kita bersatu dalam doa.